Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi syarhi matan Abi Suja. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengawali pembahasan kita, marilah kita bersama-sama mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada penulis kitab Imta'ul Asma dan juga penulis kitab Ghaya wa Taqrib. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini. Ala dinnya salihah, qulatin thayyibah, naqa'umal fuqan. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian dari sunnah-sunnah salat. Kita telah membahas bahwa dalam sholat ada sunnah ab'ad dan ada juga sunnah hayat, di mana yang membedakan adalah sunnah ab'ad apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Adapun sunnah hayat ini apabila ditinggalkan maka tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad menurut mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad dalam salat ada dua, yaitu tahiyat yang pertama, jadi yang di pertengahan itu setelah setelah rakaat kedua, hendak masuk ke rakaat ketiga, kita melaksanakan tahiyat yang pertama, tahiyat awal. Kemudian yang kedua, sunnah ab'ad adalah kunut di waktu subuh dan di witir pada 15 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan kita di bagian sunnah hayat. Nah, kita kemarin terakhir membahas pada at-ta'min, yaitu mengaminkan. Jadi dalam sholat kita disunnahkan untuk mengaminkan Fatihah yang kita baca, baik itu sholat sunnah sendiri maupun sholat sunnah yang berjamaah. Nah, saat mengaminkan ini dianjurkan pula bahwa pengaminan yang kita baca itu berbarengan. Apabila kita menjadi makmum, diucapkan berbarengan dengan aminnya imam. Karena apabila kita disebutkan dalam hadis, jika amin yang kita baca bersamaan dengan aminnya imam, maka amin tersebut bersamaan pula dengan pengaminan yang diucapkan oleh para malaikat. Dan disebutkan dalam hadis, jika amin kita berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita. Nah, ada satu pembahasan yang kemarin kurang lengkap kami sebutkan, ya, bahwa bacaan sholat ini ada yang keras dan ada yang pelan. Nah, yang keras ini umumnya adalah, dan sebagaimana kita tahu juga, adalah sholat-sholat 5 waktu yang dilaksanakan pada malam hari, yaitu mulai maghrib, isya, kemudian subuh. Nah, bagaimana jika sholat-sholat ini dilaksanakan dengan keadaan qadha di siang hari? Apakah tetap ikut keras ataukah pelan? Nah, di sini ada pendapat yang
berbeda di dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad, ya, pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i bahwa apabila sholat tersebut, baik itu sholat siang diqadha dilakukan malam hari atau sebaliknya sholat malam diqadha di siang hari, maka mengikuti waktu qadhanya. Maka jika sholat itu sholat yang sebenarnya di waktu malam, yang mana waktu malam itu keras, kemudian dibaca atau diqadha, nah sholat itu diqadha di siang hari, maka ikut waktu siang. Kalau siang itu berarti sir, pelan, maka ikut waktunya. Contoh sholat isya diqadha di siang hari setelah zuhur, maka ikut waktunya. Kalau siang itu biasanya pelan, maka waktunya pelan. Begitu juga sebaliknya. Kalau sholat zuhur diqadha pada waktu malam, maka dibaca keras di 2 rakaat pertama. Karena waktu malam itu waktunya bacaan yang keras. Jadi waktu malam itu waktu bacaan keras, kemudian siang itu waktu bacaan yang pelan. Nah, ini pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i bahwa bacaan keras maupun pelan itu mengikuti waktunya. Nah, namun ada pendapat lain yang diungkapkan oleh penulis Al-Hawi Al-Kabir. Penulis Al-Hawi Al-Kabir menyebut bahwa kebalikan dari itu, yaitu bukan mengikuti waktunya, tapi berdasarkan jenis sholatnya. Nah, kalau sholatnya itu sholat malam, meskipun diqadha di waktu siang, tetap bacaannya keras. Apa contohnya? Kalau sholat isya diqadha di siang hari, tetap dibaca keras di 2 rakaat pertama. Disunnahkan dibaca keras di 2 rakaat pertama. Begitu juga sebaliknya sholat zuhur diqadha di malam hari, maka tetap di 2 rakaat pertama dibaca pelan. Sebagaimana keadaannya ketika di waktunya yang asli. Nah, ini pendapat, ada 2 pendapat. Maka bebas dalam memilih, meskipun kita anjurkan tetap ikut pendapat yang muktamad. Nah, berikutnya adalah yang disebutkan oleh mu'alif kitab di antara sunnah-sunnah hayat adalah qira'atus surah ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah bacaan Fatihah. Yaitu ba'du suratin fir raq'ataini al-awlayaini. Jadi bacaan surat ini dibaca hanya di 2 rakaat pertama dalam sholat. Kalau sholatnya 4 rakaat, maka rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surat. Wa yaqra'uhal munfarid wal imam. Nah, yang membaca ini adalah orang yang sholat sendiri ataupun imam. Sedangkan makmum dalam hal ini ikut bacaannya imam. Kecuali pada sholat-sholat yang memang bacaannya itu pelan. Jadi kalau sholat zuhur, maka makmum tetap membaca surat pendek. Sholat asar, makmum tetap ikut bacaan, tetap membaca surat pendek. Kecuali kalau di sholat-sholat yang keras, ya, sholat al-jahriyah, kalau sholat keras itu bacaan makmum ini ditanggung imam untuk bacaan surat setelah Fatihah ini ikut bacaannya imam. Apa yang dilakukan makmum? Yang dilakukan makmum adalah menyimak, mendengarkan bacaannya imam. Jadi tidak perlu dia membaca. Ini di sholat-sholat yang jahar, yang keras. Adapun di sholat-sholat yang sir, maka tetap membaca. Makmum tetap membaca. Walau qaddamaha 'alal Fatihati lam tuhsab lahu. Nah, kalau misalkan membaca suratnya didahulukan ya, dari bacaan Fatihah, maka tidak dihitung sebagai sunnah. Nah, jadi urutannya harus membaca Fatihah dulu baru kemudian membaca surat.
Wa yusannu tatwilu raq'atil ula ala tsaniyah. Nah, disunnahkan lebih memanjangkan pilihan surat yang di rakaat pertama dibandingkan yang rakaat kedua. Ini memang sunnah ini. Rakaat pertama lebih panjang dari surat yang dibaca di rakaat kedua. Wa an takuna qira'atuha ala tartibil mushaf. Nah, jadi kesunahan di sini adalah setelah membaca Al-Fatihah, kemudian takmin, itu disunahkan ada jeda untuk diam ya, bagi imam. Nah, ini sunnah diam sekaligus menunggu makmum yang sedang membaca Al-Fatihah. Jadi bacaan Fatihah itu, bacaan Fatihahnya makmum adalah setelah bacaan Fatihahnya imam. Nah, kemudian imam memberi jeda bagi makmum untuk membaca Fatihah. Nah, selanjutnya imam membaca surat. Nah, surat ini dianjurkan, ya, disunahkan untuk lebih panjang di rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Kemudian pilihan suratnya dianjurkan juga urut. Maka misalkan di rakaat pertama baca Al-Kautsar, setelahnya itu adalah surat setelah Al-Kautsar. Ya, bisa Al-Asr, bisa Al-Fil. Jadi urut, tidak loncat. Misalkan setelah Al-Kautsar di rakaat pertama, berikutnya ke Al-Baqarah. Itu nggak apa-apa, cuman meninggalkan hal yang dianjurkan. Nah, khilaful aula. Fala yaqra'u fi raq'atis tsaniyah suratun mutaqaddamah fil Qur'an ala ma qara'u fi raq'atil ula. Nah, maka tidak membaca surat yang di rakaat kedua, tidak membaca surat yang di mushafnya lebih depan dibandingkan di rakaat kedua ke pertama. Ya, pertama. Jadi urut. Misalkan di rakaat pertama Al-Falaq, maka rakaat keduanya An-Nas misalkan. Kemudian wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi. Nah, takbir. Membaca takbir ketika hendak berubah rukun. Nah, baik itu turun atau naik. Nah, baca takbir kecuali pada saat i'tidal, yang dibaca adalah sami Allahu liman hamidah. Nah, di bacaan takbir ini imam disunnahkan untuk mengeraskan agar menjadi petunjuk bagi makmum untuk mengikuti gerakannya. Nah, selain imam maka disunnahkan untuk pelan, termasuk diantaranya orang sholat sendiri. Nah, disunnahkan takbirnya itu pelan, cukup hanya didengar oleh dirinya sendiri. Nah, ini. Adapun kemarin telah kita bahas bahwa mengangkat tangan ketika takbir itu hanya dilakukan ketika takbiratul ihram, kemudian hendak ruku dan berdiri dari ruku, kemudian saat itu saja. Nah, jadi ada 3 ya, hanya 3 ya, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian turun dari ruku, berdiri dari ruku, turun ke ruku, kemudian dari ruku, ada 3. Itu saat kita disunnahkan mengangkat tangan. Selebihnya di mazhab Syafi'i tidak disunnahkan mengangkat tangan. Adapun takbir, ini takbir intiqal itu di semua perpindahan rukun. Nah, kecuali pada saat berdiri dari ruku, i'tidal, itu ucapannya adalah sami Allahu liman hamidah. Nah, dari mana dalilnya adanya takbir intiqal ini? Adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau kana yusalli an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusalli bihim fa yukabbir kullama khafat wa rafa. Nah, bahwa Rasul Abu Hurairah suatu ketika beliau sholat bersama orang-orang banyak. Kemudian Abu Hurairah melakukan takbir di setiap kali beliau berpindah rukun. Fa idzan sarafana, setelah beliau sholat,
Kemudian beliau berkata, inni la ushbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melaksanakan salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi contoh dan dalil bahwa takbir intiqal ini dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana dicontohkan oleh Abu Hurairah. Kemudian qaulu sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Ini adalah bacaan ketika i'tidal. Jadi selain ini maka yang dibaca adalah takbir. Nah, yang dibaca ini adalah sawa'an al-imam wal ma'mum. Imam juga bacanya seperti ini, makmum juga bacanya sama. Nah, imam kerasnya itu dibaca sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian setelahnya Rabbana lakal hamd itu tidak keras. Adapun makmum bacaannya adalah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nah, Rabbana lakal hamd. Nah, jadi bacaannya sama antara imam dan makmum bacaannya sama. Nah, dan disunnahkan menambah bacaannya itu dengan bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Jadi sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah itu di antara kesunahan sunnah hayat juga ketika sholat adalah membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Bacaannya ketika tasbih ketika ruku adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, berapa kali bacaannya? Nah, bacaannya ini 3 kali. Nah, kalau misalkan masih ada waktu boleh sampai 5 kali. Kalau ada waktu lagi bisa tambah sampai 7 kali. Nah, ini tapi kalau kita sendiri. Tapi kalau dengan kita menjadi imam, nah, maka dianjurkan tidak banyak-banyak. Nah, jangan panjang-panjang ketika jadi imam. Nanti kasihan makmumnya. Nah, itu apa namanya? Justru menyelisih sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan ketika jadi imam jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lambat. Dari mana dalilnya bacaan tasbih ini? Dalilnya dari satu hadis riwayat Abu Daud bahwa lamma nazalat ketika turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian Rasulullah SAW bersabda ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan ini di rukuk kalian, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, kemudian ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah SAW bersabda ij'aluha fi sujudikum. Nah, baca ini ketika kalian sujud. Nah, minimalnya kesempurnaan bacaan tasbih ketika ruku dan sujud adalah 3 kali bacaan. Nah, sebagaimana tadi yang kami katakan. Misalkan kok masih kurang bisa 5 kali, kurang lagi bisa 7 kali, kurang lagi 9 kali. Maksimal adalah 11 kali. Jadi hitungannya hitungan ganjil ya. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil. Dikatakan dalam salah satu ibarat. Jadi hitungannya itu kalau nggak 3, 5, 7, 9 sampai 11. Nah, mungkin. Kemudian di antara sunayat juga wawad'ul yadaini ala fakhidaini yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbahah fa innahu yushiru biha. Nah, ini adalah fit tasyahudil awal wa tsani. Wa yarfa'ul musabbahah indal qawlihi illallah. Nah, ini adalah posisi ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir, yaitu
meletakkan, nah, kesunahannya di antara kesunah hayat adalah meletakkan kedua tangan, ya, kedua telapak tangan di atas paha. Nah, jadi kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Di atas paha dalam keadaan tangan kiri itu dibuka. Nah, jadi diletakkan seperti ini di atas paha kiri. Kemudian tangan kanan, nah ini posisi ketika kita tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Nah, posisi tangan kiri dibuka, diletakkan di atas paha. Kemudian telapak tangan kanan itu digenggam, diletakkan di atas paha juga, digenggam dalam posisi kecuali ini jari telunjuk ini tidak digenggam, yang lain tertutup kecuali yang telunjuk. Yang telunjuknya ditaruh di atas jempol. Nah, jadi seperti ini posisinya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi tidak digenggam betul-betul. Nah, jadi dikecualikan yang telunjuk. Yang jari telunjuk ini tidak dimasukkan ke dalam genggaman. Nah, kemudian yarfa'ul musabbihah inda qaulihi illallah. Nah, ketika kita membaca tahiyat, sampai pada ucapan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illallah diangkat, illallah. Nah, diangkat terus sampai kapan? Sampai salam. Jadi sampai selesainya tahiyat. Jadi tidak ditutup-tutup ini. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, illallahnya bergerak. Wa yukrahu an yuharrikaha. Nah, ini bahwa makruh di mazhab Syafi'i ketika tahiyat itu menggerak-gerakkan. Nah, ini makruh. Cukup diamkan saja. Nah, tidak digerak-gerakkan. Nah, dari mana dalilnya posisi tahiyat seperti ini? Nah, ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Umar menjelaskan mengenai sifatnya duduknya Rasulullah SAW ketika sholat. Disebutkan, karena idza jalasa fis sholati wada'al yumna ala fakhidhil yumna. Bahwa Rasulullah SAW ketika sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Kemudian Rasulullah SAW itu menggenggam semua jari-jarinya. Wa asyara bi isba'ihi allati taliyal ibham. Kemudian beliau menunjuk dengan jarinya yang setelah ibu jari. Nah, setelah ibu jari adalah ini, yaitu jari telunjuk. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidil yusra. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kirinya, ya, telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Wa amma fil jalsatil ukhra. Nah, adapun di duduk yang lain, misalkan duduk di antara dua sujud. Di selain tahiyat awal dan tahiyat akhir, fayabsutul yadaini wa yadummu baina asabi'ihima. Nah, selain tahiyat awal dan tahiyat akhir, posisi tangan kita, ya, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, dengan keadaan tidak digenggam, jadi lurus saja. Nah, dan ini dirapatkan, tidak dilonggarkan, jadi dirapatkan seperti ini. Ini kita taruh di atas paha kita, yang kanan di kanan, yang kiri di kiri. Nah, ini posisi ketika selain tasyahud. Adapun di tasyahud maka yang kanan digenggam kecuali yang terunjuk, tidak digenggam. Nah, nanti ketika illallah diangkat, jadi diletakkan saja gitu. Kemudian ketika illallah diangkat. Ini adalah posisi ketika tasyahud. Kemudian yang berikutnya adalah al-iftirashu fi jam'il jalsat. Nah, duduk iftiras di semua posisi duduk. Baik itu tasyahud awal atau di antara dua sujud, itu iftiras. Iftiras itu bagaimana? Iftiras adalah kita duduk di atas kaki kiri kita. Jadi duduk di atas kaki kiri kita. Dalam keadaan kaki kirinya menyilang gini. Jadi gini. Nah, dan kaki kanannya berdiri. Nah, jadi kita menduduki kaki kiri kita. Itu iftirosh. Nah, sedangkan di tahiyat akhir,
tahiyat akhir itu tawarruk. Tawarruk bagaimana? Tawarruk itu dalam posisi kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan. Jadi gini. Tahiyat akhir yang miring, nah itu tawarruk. Ini salah satu sunnah hayat. Bahwa duduk iftirash di semua posisi duduk kecuali di tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir baru itu kemudian melakukan tawarruk. Nah. Wa taslima ats-tsaniyah. Kemudian di antara sunnah hayat adalah salam yang kedua. Nah, jadi salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua adalah sunnah. Maka tidak mengapa meninggalkan salam kedua, tapi itu telah meninggalkan kesunahan. Dan bacanya sama seperti di salam yang pertama. Nah, kalau yang pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Fa in arada ba'da salamhi al-awwal mani'un bi an batala wudu'u mathalan lam yusallimu tsaniyah. Nah, kalau misalkan setelah kita salam yang pertama, kemudian kok ngentut atau melakukan segala hal yang membatalkan sholat, misalkan setelah salam kemudian kita berbicara, maka tidak perlu salam yang kedua. Jadi salam yang kedua ini disunnahkan ketika kita setelah salam yang pertama belum melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau sudah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, kita keburu melakukan hal-hal yang membatalkan sholat seperti ngentut itu ya, atau berbicara, atau makan, atau minum, maka tidak dianjurkan lagi atau tidak disunnahkan lagi untuk salam yang kedua. Kalau kita sudah melakukan hal yang membatalkan sholat, kemudian kok malah salam yang kedua, kita mengucapkan salam yang kedua ke kiri, itu malah diharamkan, nggak boleh. Meskipun sholatnya tidak batal, karena sudah selesai sholatnya. Dengan salam yang pertama itu sholatnya sudah selesai. Dan ketika kita melakukan salam tadi, baik yang pertama, yang kedua, itu disunahkan untuk meniatkan salam kita kepada orang-orang mukmin yang ada di sekeliling kita dan juga kepada malaikat dan kepada al-jin. Nah, wa yanwi bisalamhi assalamu alal malaikah wa mu'minil insi wal jinni. Disunahkan kita niatkan ketika salam itu, kita niatkan salam kepada para mukminin dari golongan manusia dan jin dan juga kepada para malaikat. Nah, saya kira cukup sampai sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan boleh silakan disampaikan di kolom komentar atau kepada pengurus Qalbun Salim. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.